Terkait dengan PT Unilever Indonesia Tbk yang mengumumkan pengunduran diri 3 anggota direksinya yang akan efektif itu setelah disetujui dalam rapat umum pemegang saham RUPS berikutnya. Lalu pemegang saham utama telah mengusulkan Neeraj Jal, lalu ada Vandana Suri dan Alejandro Maynardo Santos Kocha sebagai kandidat direktur baru untuk disetujui dalam RUPS mendatang. Lalu bagaimana Pak kinerja saham Unilever usai pengunduran diri 3 direksinya, dan apakah nama calon penggantinya ini dapat memberikan sentimen positif gitu untuk Unilever? Ya, kalau kita lihat sih dari performa Unilever ya dalam beberapa hari terakhir sebenarnya tidak terlalu buruk ya. Kalau kita lihat sempat Unilever mengalami kenaikan, tapi memang karena sentimen dari globalnya juga kurang bagus, jadi ikut terkena dampak negatifnya ya. Tapi secara umum sih saya lihat masih cukup baik sih performa dari Unilever. Walaupun ini terkait dengan strategi korporasi ya, kita sih sebagai investor hanya bisa melihat saja ya dampaknya, karena penunjukan dari manajemen yang baru pun juga kelihatannya sebenarnya sih background-nya cukup bagus ya. Kalau kita lihat ya seharusnya ini bisa diharapkan memberikan dampak refreshment terhadap strategi bisnis Unilever ke depannya. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasinya, Bunia dan juga kabar bursa, sebenarnya dari sisi Unilever ini performa profitabilitasnya sangat baik ya dalam beberapa periode terakhir. Kita lihat juga dari sisi untuk tingkat rasio hutangnya juga masih sangat rendah ya. Jadi perusahaan ini sehat ya, tapi memang untuk valuasinya agak mahal ini ya. Karena kalau kita lihat dari PE rasionya sudah di atas 20 ya. Jadi ya sebenarnya sih kalau mau mengkoleksi saham ini dibutuhkan diskon harga yang lebih dalam lagi ya, kalau misalkan sahabat finansial ingin mengoleksi saham Unilever secara tenang ya. Karena kalau PI-nya masih di level sekarang, masih di level 20, kelihatannya masih agak mahal. Ya kita sih berharap ada diskon harga ke level sekitar 1.100 ya. Ini kalau misalkan bisa diskon ke harga tersebut, saham ini bisa sangat menarik untuk dimasuki karena valuasinya sangat murah. Kalau untuk saat ini ya valuasinya sudah lumayan agak mahal sih ya Bu Nia dan juga kabar bursa. Jadi ya memang kalaupun ingin melakukan investasi di emiten ini ya tentu orientasinya adalah orientasi teknikal, strategi jangka pendek, bukan investasi secara long term. Baik, itu dia sahabat finansial yang dijelaskan oleh Pak Mirdal terkait dengan saham Unilever gitu ya Pak. Walaupun memang memiliki performa yang bagus, tetapi tadi Pak Mirdal menjelaskan bahwasanya valuasinya itu masih tinggi atau PE-nya itu di atas 20, dan berharap untuk para investor jika ingin mengoleksi saham Unilever, ya kita tunggu dulu ya Pak diskon harga sahamnya gitu. Kalau misalkan lagi rendah mungkin bisa dikoleksi, dan kalau untuk maksudnya membeli atau mengkoleksi untuk jangka pendek dulu gitu ya Pak.